Halo semua, ketemu lagi di Omah Kolektif Media bersama podcast dengan judul Urun Rembuk. Urun Rembuk kali ini kedatangan bintang tamu, namanya Mas Tito. Mungkin Mas Tito mau kenalan siapa Mas Tito ini? Ya nggak bintang tamu juga sih, saya orang Apa? biasa ini, bintang redup ya jading. Bintang Kejora. Iya iya. Oke, perkenalkan nama saya Tito Prisa Satria Nugraha, temannya Mas Ulul gitu. Sahabat pena gitu. Sahabat pena, menulis ya, menulis. Menulis. Cerita. Yo. Oke, pekerjaannya apa sih Mas Tito ini? Pekerjaannya selama ini secara garis besar masih musisi sih. Musisi apa nih? Ya nyanyi, Nyanyi di mana biasanya Mas? jadi pengamen di kafe-kafe begitu. Oke. Ya Nyanyi di session player lah. Oh, season player. Begitu. Kesibukannya selain itu? Selain itu kesibukannya tidur-tiduran, terus baca buku, nonton film ya begitu-begitu ya nggak guna-guna gitu loh. Sama saya juga tidak Sama, begitu. oh enggak, jangan begitu bang. Ikut-ikut dia. Ikut-ikut. Selama pandemi gimana nih? Apanya dulu nih? Pekerjaan sebagai musisi. Pekerjaan sebagai musisi selama pandemi ya bisa ditanyakan sama teman-teman yang lain juga ya betapa sulitnya waktu ketika pandemi sekarang ini untuk nggak ada event, terus nggak ada gigs, terus ya beberapa outlet juga lagi nggak mau pakai live music begitu mas ya susah gitu ya kan. Terus bagaimana seorang Tito bertahan saat pandemi? Saya bertahan ya di kamar mengurung diri jadi introvert untuk sementara. Ya gitulah. Oke. Kita jadi penasaran nih, Tito yang saat ini sebagai musisi itu perjalanannya kayak gimana? Kenapa dia menjadi musisi gitu? Ceritanya dari kecilnya tuh, Tito kecil tuh kayak gimana sih Tito kecil? Tito kecil dulu terlahir sebagai seorang bayi ya, ya seperti bayi. pada umumnya ya. Menangis ya? Ya menangis, kalau nggak menangis berarti Aku kira langsung bernyanyi. iya. Enggak sih, waktu kecil dulu ya sebagai orang biasa sih mas saya, maksudnya nggak punya pandangan untuk pengen jadi musisi itu belum. Ya masih dulu kan aku memang bukan terlahir sebagai musisi, cuman kebetulan aja sekarang jadi penyanyi gitu aja, jangan dibilang musisi ya, nggak musik banget saya ini. Oke, kalau Jadi orang penyanyi. tua sendiri ada background musik nggak sebenarnya? Nggak begitu ya, tapi ada, tapi sebenarnya tidak support gitu ya kan. Tidak support. Jadi Tito kecil itu kapan awalnya Tito main musik? Dulu awal main musik itu karena saya pengen bikin band. Karena sering nonton video klipnya Blink. Terus pada saat SD SMP itu ya nonton Avenged ngono kuwi, kok kayak aku kepengen yo jadi band, terus gini terus nonton video klipnya dulu boy band idola saya itu Blue, kalau teman-teman tahu. Kok enak banget ya jadi mereka ini punya teman-teman boy geng yang kompak gitu. Pengen ngono kuwi mas. Pengen lah aku jadi musisi ngono. Sampai akhirnya aku pengen ngajak teman-temanku, dan apa yang terjadi? Apa? Ra ono sing gelem dijak ngeband, aku ngaku ra iso ngomong-apa. Kamu alat musiknya apa pertama kali? Pertama atau tuh- langsung nyanyi emang? Pertama aku pengennya langsung nyanyi, soalnya aku ra iso main alat apa-apa. Oke. Maksudnya gitar yo aku main iso jerang-jereng nggak jelas gitu tuh. So-so lah ya. Hmm? So-so. Ya so yang penting pamer sih. Pamer sih. Begitu. Itu umur berapa itu waktu itu? Itu umur pokoknya SD progresi ke SMP gitu loh. Oh, jadi SD nguliknya itu udah Blink, udah Blue. Keren ya tesnya ya? Ya Langsung enggak ke juga. situ. Karena biar nih onone kuwi mas. Oh. Karena kan dulu di MTV tersedianya itu. Oke. Terus yuk, kebetulan ibuku beliin dulu ya Blue langsungan, entah kaset CD, kaset pita. Gue dibeliin album yang sama biar bisa disetel di mana-mana tuh loh. Oh, oke. Makanya Jadi- aku rokoknya Blue terus. Dan kalau zaman pita itu nggak bisa di skip ya, kecuali diputar-putar Nggak bisa, gitu kan. nggak Jadi bisa. kamu emang nguliknya bisa Blue, oke, satu album side A side B gitu. Betul sekali. Nah ini jujur wae, ini Blue ini adalah awal perjalananku. Wah, apa nanti menyanyi? Oke, awal mula pintunya itu justru dari Blue Iya. yang genrenya Ya, boy band. pop boy band gitu. Pop boy band. Oke, terus Saya ini nge-vape nggak apa-apa? oh nggak apa-apa, santai saja. Terus habis gitu tadi kan nggak mau kan tuh ngajakin teman-temannya. Terus apa yang kamu lakukan selanjutnya? Apa kamu menyerah atau gimana caranya? Sebenarnya waktu itu aku mau menyerah ya mas, karena ketika SMP ternyata kehidupannya udah band banget. Di tahun piro ya? 2008-2009 ketika aku udah beranjak SMP, tahun-tahun segitu
anak band dianggap keren banget tuh. Iya, betul. Semuanya pengen jadi anak band. Aku pengen jadi anak band. Tapi aku nggak pernah dapet personil gitu loh. Endingnya aku ngajak teman-temanku yang sama-sama nggak mau ada yang ngajak. Jadi mereka pemain-pemain yang nanggung-nanggung gitu tapi apa? Punya semangat gitu loh Mas. Oke. Pokoknya intinya kita ini modal semangat dulu lah. Aku pada saat itu aku eling banget berjuang sama satu orang. Aku ora ngerti deh iki saiki urip ning ndi, tapi temanku SMP namanya Anthony. Anthony kalau nonton ini ya, masih inget itu enggak? Pokoknya kowe nek nonton iki tak acungi jempol. Anthony itu gitaris, tapi nggak ada yang mau ngeband sama dia juga pada saat itu. Kok bisa? Orang ngerti, padahal mainnya ya apik. Mainnya apa? Mainnya tuh bagus. Nah, itu jodoh berarti. Nah, mainnya bagus, tapi nek aku nyanyinya jangan ambiar Mas kita SMP. Jujur aku ambiar gitu Bian. Anthony ini yang mau diajak berjuang hujan-hujan ke studio band tapi cuman berdua. Kita nggak pernah punya drummer dan basis dari dulu. Terus? Soalnya formasi zaman dulu kan seperti itu. Nah, kita cita-citane yaudah bertiga wes aku ajar-ajar ngebas walaupun aku ini radong bass ya toh. Radong blast karena radong bass ya toh. Jadi itu bongkar-bongkar ya? Bongkar-bongkar aku yang penting bass lu gampang toh. Tak pikiri. Lu gampang toh kuncinya memang sak senar ngono-ngono tak pikir. Belum tahu kalau basis yang sebenarnya itu keren, tapi ternyata aku biar nguliknya gitu. Aku pengen ngono garek ngulik drummer dan ora entuk-entuk. Dan akhirnya walaupun band kami sudah ada namanya, personilnya tetap saja 2. Apa nama pertama kali bandnya Imo itu? The Rocket Bastard. Oh, namanya udah segitu ya? Udah pang banget Mas. Udah pang banget. Terus itu apa alirannya? Alirannya pang. Alirannya pang. Kita ini mbah ngopo aku biar ini pang, terus rock and roll, terus zaman segitu yo pop punk kayak Blink gitu itu. Kita masukin jadi satu dan single pertama kita itu judulnya Mbak Titi. Oh, jadi dengan 2 orang personil itu Akhirnya ya jadi 3. jadi 3 itu. Gimana ketemunya? Ya ketemunya sama teman-teman yang terbuang juga. Jadi ki band-band emang terbuang. Soalnya di SMP ku tuh kuwi ono band intinya udah. Udah ada band intinya sing ya wis dewa-dewa pemainnya seumuran kita tapi pemainnya wis do apik-apik gitu lah udah layak tampil. Sedangkan ini orang-orang yang terbuang second layer yang sebenarnya ya bisa dibilang third, fourth, five atau layer-layer yang tidak berguna itu. Oke. Jadi temanmu gitar terus kamu ngebass terus dapat drummer. Dapat drummer. Dan kita bikin lagu judulnya Mbak Titik yang itu aliran itu punk rock and roll pop punk. Oke. Nah, sedo ya. Langsung ke situ. Langsung tapi ke emang situ. Era-era itu mungkin pop punk lagi jaya-jayanya ya waktu itu ya mungkin. Dulu sing tak amati malah sebenarnya di zaman gue malah punk. Karena aku dan teman-teman ini jujur aja sebelum aku menjadi seperti ini, aku biyen yo sempet yo rapang sih, cuman aku menjalani jadi anak punk sama teman-teman ya, tapi aku nggak total banget jujur karena aku ora gelem lebih-lebihkan ya, terus wah saya di jalanan aku sekedar pernah merasakan gitu aja biar nggak salah persepsi ya kan? Aku juga pernah itu merasakan yang kayak kamu itu kan. Tahun era kita kan 2009 2010 tuh ya. Iya, bahkan dari SMP 2007 2006 itu aku juga dulu bikin band yang alirannya semi punk. Itu aku bikin, wah aku dulu mikir aku rasa main band dulu, aku juga mikir gitu kan. Terus tapi caranya gawe band kan, terus nyari-nyari wah ketemu 3 kunci dan enak. Langsung. Nah, itu aku juga dulu Ramon sebenarnya ya. Ya itulah zaman itu terus itu. Tapi ya itu cuma bertahan sama SMP sih, habis itu aku nggak main band lagi. Nah terus setelah itu kamu main-main terus kan, dapat panggungan masih waktu SMP itu. Terus apa aja yang digarap selain lagu itu? Atau ngover band lain? Sebelumnya aku memang ya kui setelah aku suka The Rocket Bastard kui, aku terjun dulu, ternyata aku udah akhirnya ya bukan meninggalkan ya karena teman-temanku udah lagi nggak semangat, aku akhirnya di SMP ku udah bisa naik kasta. Aku naik jadi kasta. Orang yang jadi sorotan sekarang. Ya lumayan. Cuman ya tetap pas-pasan. Nah, itu gara-gara apa? Ya karena pernah manggung di SMP ternyata bagus juga begitu ya kan. Terus juga aku akhirnya naik kasta, teman-temanku juga udah menjalani kehidupannya sendiri tuh di lingkup SMP doang loh guys ya kan. Belum lingkup luar. Ya aku naik kasta untuk diterima di bandnya temanku yang lumayan terkenal juga di SMP, namanya Anti Mosquito. Oke, itu alirannya kalau dari nama-namanya? Enggak, itu rock and roll. Oh, rock and roll. Anti-anti enggak harus punk ya kan? Oke. Rock and roll ngono kuwi. Terus singkat cerita aja karena ndak SMP terus. Lah SMP juga sih. Kuwi aku
terjun di dunia rockabilly karena aku yo ini jujur satu band yang cukup bikin pengalaman bermusikku lebih banyak itu aku dulu jadi vokalisnya band rockabilly di Jogja yang nomor 1 di Jogja, Rescue namanya. Oh ya, itu aku juga dulu waktu sekolah aku pernah nonton. Ya. Dan ternyata kamu setelah beberapa tahun. Iya, dulu vokalis rockabilly-nya yang pertama kali Rescue berubah jadi rockabilly, vokalisnya pertamanya aku. Dulu aku inget kamu kalau nggak salah yang lainnya udah gede-gede ya kamu masih. Masih seumuran sih, cuman sayanya aja kan agak kerdil ya kan. Agak kerdil. Gitu. Ya itu, aku waktu lihat kamu tuh, iki yang aku maksudnya dulu kayak keren iki gitu. Karena aku dulu juga waktu kecil bapakku ya kalau nggak salah itu kayak Makan es batu. Tillmans gitu-gitu kan aku juga agak-agak mirip kan maksudnya. Nice. Itu performernya tuh dapat selain main musiknya tuh emang pertunjukan mereka tuh ngentertain orang kan. Iya. Dari musiknya. Ya memang kiblatnya Rescue sendiri dulu memang seneng Tillman juga atau kami berempat ini jadinya arah-arahnya ke situ. Oh, ke situ. Itu ketemunya gimana? Ya ketemunya memang kita tetangga sebenarnya. Oh, tetangga sebenarnya, tetangga. Terus pada akhirnya karena aku dulu nggak terlalu direstui untuk band-bandan, soalnya aku kan dulu atlet taekwondo masih ya kan, jadi yang atlet taekwondo. jadwal latihannya tuh padat banget. Oke. Akhirnya aku ya udahlah memutuskan untuk istirahat ngeband dan aku fokus sama apa yang tak kegiatin itu. Tapi dari waktu SMP itu yang awalnya kamu coba-coba terus kamu dapat exposure jadi wah terkenal nih Tito main. Kamu belajarnya vokal itu otodidak atau les vokal? Ya otodidak. Sama di bandku yang sebelumnya memang aku kan diarahin gitu loh. Kamu nyanyinya begini gitu. Jadi makanya I told you aku dapat banyak pengalaman banget gitu loh. Berarti kamu waktu awal itu nggak bisa baca not mungkin? Sampai sekarang kalau itu. Sampai sekarang? Sekarang semuanya bisa baca not apa ya? Kalau not balok nggak bisa. Berarti not trapesium bisa mas. Apa lagi? Not trapesium. Harusan aku kocekanku desa. Terus SMA gimana nih? Biasanya kan SMA lebih eksploratif kan, terus kayak udah punya ruang buat kebebasan kan. Itu gimana? Apakah Tito yang sekarang itu banyak terinfluence juga dari Tito pas SMA? Enggak juga sih mas, aku yang sekarang lebih nggak jelas sebenarnya. Nggak jelas. Tapi waktu SMA dulu udah mulai ngeband lagi, bareng sama Desperados ini. Oh. Tahu band gue yang Desperados ya jelas tahu lah, nginterview siapa kalau nggak tahu. Ya nanti dicari tahu aja Desperados Jogja gitu pasti nanti nongol. Nah itu kan tadi kan kalian di Rescue kan, terus berarti kamu keluar kan Rescue? Ya karena aku izin karate itu. Izin soalnya aku memang nggak bisa ngeband. Waktu itu soalnya aku sibuk latihan taekwondo terus kan. Terus habis itu ya wis aku akhirnya SMA udah agak senggang jadwal atletnya. Aku ngeband lagi, cuman aku udah sama Desperados. Itu izin nggak sama orang tua ketika kamu kemudian turning dari karate ke band lagi itu? Oh enggak karate bang, taekwondo. Oh iya, sorry, taekwondo. Ya izin sih sebenarnya gimana ya, aku nggak izin. Udah bikin aja begitu kan, lebih baik kita meminta maaf daripada kita minta izin. Oke, ini salah satu formula anak band kan. Begitu. Oke, terus itu tetangga lagi? Enggak, aku dulu kenal si Jojo yang ngedrum itu, soalnya dulu dia ex drummerku Anti Mosquito itu juga udah istirahat ngeband tak ajak ngeband. Terus dulu ketemu Desperados itu sama S2. S2 itu ternyata ada di lingkupku selama ini, cuman aku nggak tahu kalau dia itu basis gitu loh. Terus kayaknya bassnya beda ya kalau di Desperados? Ya pakai bass bedot gitu. Oh, pakai bass bedot gede gitu. Terus. Lagian dari tadi ngapain sih lihat kamera? Narsis banget ya. Terus apa lagu pertama yang dikerjain Desperados? Dulu kita belum punya lagu, nggarap lagu apa ya? Lupa, tapi intinya lagu pertama yang sering dibawain langsung When the Sun Goes Down itu. Itu langsung lagu kalian. Single pertama kita di Desperados. Itu Desperados sendiri tuh diambil dari nama apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Terus yang ngasih nama siapa? Kita. Oh kalian. Waktu apa tuh? Waktu aku dan Jojo sedang tidak melakukan apa-apa. Lagi gabut duduk-duduk. Terus tiba-tiba Desperados wae yo. Oh gitu. Alirannya apa yo?
pengen country tapi ya rockabilly. Terus si Jojo bilang country billy wae, ya wis. Oke, jadi kamu menggabungkan country dan rockabilly. Cuman emang dari Desperados ki aku mbiyen ngambil dari film Desperado gitu loh. Yang kadang bandit-bandit baik gitu. Oh, terus dari situ. Dari situ. Ya sebenarnya kalau dibilang influence-nya namanya apa ya itu, tapi kalau artinya nggak ada. Kita pengen jadi orang jahat yang baik aja. Oh, gitu. Kalau referensi musiknya gimana dari kalian bertiga? Referensi musik apa ya, Ben? Soalnya aku campuran ya Mas dulu. Corona ya. Iklan. Corona ya. Enggak. Enggak, jangan ngomongin corona ya, itu sensitif. Sorry, dipotong aja nanti. Gitu. Jadi influence dulu aku campur-campur karena aku seneng bluegrass, seneng country, tapi aku juga sangat mengagumi rockabilly gitu loh. Makanya aku pengen menggabungkan unsur-unsur ini dalam satu lingkup musik yang kita berdua bikin. Nah, temenmu sama juga referensi musiknya? Si Jojo. Si Jojo. Jojo ki apa ya senengannya? Enggak tahu ya aku dek senengannya apa, tapi dek ini memang dari dulu seneng rock and roll, terus seneng country juga. Tapi agak berseberangan sih sama aku. Cuman apa ya yang berseberangannya? Ya nggak tahu aku. Cuman kita lebih fokus kepada apa yang kita sama-sama sukain. Jadi bikin Desperados. Terus selain tadi bass betot yang menjadi menarik di Desperados itu kan drumnya stand up kan? Stand up drum. Itu dari kapan mulai stand up drum si Jojo? Itu dari tahun berapa gitu karena ngikut-ngikut band lain juga. Oh gitu. Karena ngikut-ngikut rockabilly pendahulu kita kayak Hydrant, terus kayak Rescue juga. Itu juga semuanya berdiri, terus Stray Cats yang dari luar negeri pun berdiri. Terus kita ngikut. Tapi sekarang udah mulai duduk lagi, dia mungkin capek ya kan. Oh, okay. Duduk lagi. Dia mulai kembali duduk dia. Terus ini menjadi menarik itu kan selain musiknya kalian menggabungkan country sama rockabilly. Setiap pertunjukannya Desperados itu kalau aku lihat tuh selalu menghibur, mengentertain. Itu gimana kalian menemukan formula kayak nanti bassnya sambil tiduran, terus nanti kamu nyanyi bisa naik, terus drummernya bisa jalan-jalan itu? Kalau formula tuh mungkin dari band-band pendahulu juga seperti What I Told You Before. Wih, bahasa Inggris. Seperti yang aku katakan sebelumnya tetap dari band-band pendahulu. Cuman untuk hal-hal kayak gitu adalah sesuatu yang mungkin nggak bisa dilatih toh. Udah kita bilang aja, wis lu sakarmu. Udah kita percaya satu sama lain aja. Kita gini loh, intinya kita di sini bukan mau pamer, bukan mau apa namanya, jujur ya. Kita itu nggak mau menghibur siapapun. Kalian mengaktualisasi diri kalian. Sebenarnya kita kepengen menghibur diri kita sendiri yang dimana kalau main kita pernah rembukan sing rasa kepengen kau ngono keren. Tapi ya wis lah dhewe kepengen gimana kita nggak kepengen kayak yang lain. Sing penting rockabilly pendahulu kita ini energik. Tapi kita nggak harus jadi seperti itu, ibaratnya ya udah ayo ngalir aja. Yang penting diri kita terhibur, main pakai soul. Enak gitu kan. Karena musikalitas kita terbatas, tapi kalau jiwa kan tidak terbatasi. Nah ya itu aku kan jadi penasaran kan, kalau latihan jalan-jalan kayak gini tuh gimana gitu. Apa itu juga direncanakan? Ora. Enggak kan? Makanya itu terus wah kuncinya dari ini ke itu kan itu sesuatu yang kondisional di situ kan. Itu kan juga harus dibangun proses kan. Ya prosesnya ikatan aja mas. Jadi ikatan sing antara player biasanya kita gimana sih gitu itu mulai terbangun. Kita kan sering ibaratnya dari show ke show udah saling tahu kamu maunya gimana sih, aku maunya gimana. Terus misalkan si Jojo berbuat salah ini pasti nanti dampaknya ke aku, kalau aku bikin salah ini dampaknya ke yang lain juga. I don't know, aduh sorry itu ya, gitu. Kayak aku kalau teman-teman nanti juga bisa lihat di YouTube itu Road to Sondrenalin yang tahun berapa ya, 2017 atau 2018 itu kan lupa. Bahkan kamu sampai bawa plastik sendiri kan, makanan, terus musik tetap main, kamu nggak nyanyi malah bagiin makanan gitu. Itu kan berarti antara setengah di konsep, setengah enggak kan. Nah kayak gitu tuh kepikirannya lama nggak atau wah aku bisa mau gini. Iki aku jujur nganti awani sumpah ya. Aku berani sumpah.
aku lewat mau kan beli di warung, mau berangkat ke Rotus Adrenalin, terus di warung aku ki lupa ya, nek beli rokok ki ra mungkin, aku lupa beli apa. Kata aku haus terus mau beli minum. Kalau tak pikir nek rokok di backstage pasti udah disediain kan. Wih aku lupa beli apa di warung, terus aku kepikiran ada jajanan-jajanan nih, tak beli wae tak bagiin po yo. Udah begitu doang, nggak ada di konsep. Jadi waktu berangkat. Nah ya itu kan kayak orang-orang Adrenalin kaget kan, wah gitu. Apakah itu kemudian masuk dalam brief waktu kalian main? Nggak. Enggak kan? Tahu-tahu semua terkejut kan? Dan Terkejut. dan bahkan aku saat itu juga ikut dalam rombongan juga kaget. Wah bagi-bagiin makanan gitu kan, itu sesuatu yang ambience-nya tuh jadi beda. Ya, alhamdulillah jadi sebuah something new ya. Maksudnya biasanya bagi stiker ini aku nggak kepikiran. Memang waktu berangkat, ketoknya lebih berguna kalau aku bagiin kayak gini deh, bisa dimakan. Terus aku beli makanan lupa, oh minum. Penonton tuh butuh minum, jadi beberapa ada yang tak kasih minum juga. Jadi kayak stigmanya tuh aku nonton tuh wah rockabilly, ada yang tatoan yang gitu. Terus tahu-tahu wah ini membagikan makanan gitu kan, sesuatu yang nggak kepikiran tau sebenarnya. Makanannya mecin-mecin lagi. Mecin lagi kan gitu. Nanti bisa dilihat teman-teman yang lihat ini. Yang mau lihat ya, kalau yang nggak mau jangan dipaksa, ntar malah mangkel nontonnya. Gitu. Terus kuliah tadi SMA kan, terus kuliahnya gimana? Masih main band atau? Ya kuliahnya main-main musik doang Mas. Jadi main-main musik buat ya syukur bayaran enggak ya udah gitu tuh loh. Jadi main buat senang-senang doang kalau waktu kuliah. Jadi enggak ada target apapun sih, cuman straight aja. Soalnya aku kan fokus kuliah, juga fokus dulu aku kerja IO juga atau jadi manpower dan lain-lain. Terus intinya kuliah sambil kerja begitu. Jadi kuliahnya musik enggak? Akuntansi lagi, nggak ada hubungannya sama musik. Nggak ada. Kerjaannya juga nggak ada hubungan sama musik. Jadi event-eventnya event produk gitu loh. Oh, event produk. Aku sibuk kuliah, sibuk kerja, jadi nggak sempet lagi udah band-bandan ya. Kalau ada acara ya udah bayaran oke, nggak ya udah gitu loh. Oh, berarti ya emang kalau DSP ada tawaran manggung baru manggung. Karena membagi waktu tuh tadi ya. Terus Tito yang udah gede nih, yang udah kuliah, terus kamu mau jadi apa gitu, kepikiran nggak dulu waktu kuliah? Ya udah stres aja kan, mau jadi akunting. Oh tetap mau ke situ ya arahnya. Jadi terus mau kerja di akuntan gitu. Akuntan ya, karena kuliahnya di situ. Terus waktu lulus ngapain kamu kuliah? Aku lulus nggak selang lama. Lulus bulan apa ya? Intinya aku nggak sampai 1 bulan udah kerja. Udah kerja di kantor. Kantoran? Langsung keterima Mas. Oke, yang 9 to 5 gitu? 9 atau jam 8 sampai jam 4? It's 8 to 5. Sorry, I take a longer time. Terus berapa bulan kamu kerja? Nggak sampai setahun, itu 9 bulan doang. 9 bulan terus apa yang kamu lakukan? Yo kerja biasa konvensional kerja tapi masih ngeband. Nah itu, jadi aku waktu itu tuh begini ya ceritanya. Gimana? Aku kerja, kenapa aku nggak sampai setahun? Karena aku kerja malam ngerangkep jadi singer. Oh, penyanyi. Jadi penyanyi. Nah, itu rutinitasku tuh reguleran gitu ya? Tapi itu DSP masih? DSP masih kan beda dunia, Bang. Oh, okay. Sama band-bandan reguleran sama band-bandan ya DSP Radius begitu. Jadi beda kamu pagi sampai sore kerja. Terus nanti pulang ketiduran bentar. Jam 8 berangkat. Itu yang reguleran. Terus nanti kalau misalnya Desperados ada panggilan ngeband, kamu masih ngeband? Ya pasti ngebandnya. Begitu, karena aku intinya dulunya kepengennya indie gitu. Cuman kan butuh uang juga kan lama-lama. Terus bekerja, malam nyanyi. That's why kenapa aku nggak bisa sampai setahun karena malamku selalu pulang malam terus begadang pagi. Dan aku nggak kuat kena AC. Terus sering sakit gitu loh di kantor, daripada aku ngerepotin. Betul ya aku. Kamu keluar kerja itu karena apa? Karena nggak kuat AC atau emang kamu mau jadi musisi? Pertama aku nggak kuat AC. Itu malah yang pertama kan? Yang pertama aku nggak kuat AC, terus karena aku ya melek bengi nyanyi kan. Terus akhirnya aku brainstorming kan Mas. Gimana ya kalau aku keluar kerja aja tak tekatin nyanyi doang. Maksudnya aku milih salah satu dari job deskku itu loh. Antara kerja di kantor atau nyanyi. Soalnya naik kerja di kantor aku harus bangun pagi.
Tapi kalau nyanyi, pertimbangannya aku selalu pulang malam. Oke. Ya udah, tak tekati, aku tak sing metu kerja. Terus kamu kan awalnya yang kuliah tadi yang akuntan, pengen jadi seorang akuntan profesional kan? Terus merubah mimpi menjadi seorang musisi. Itu pergolatan batinnya sejauh mana? Sejauh mata memandang Mas. Sejauh mana? Orang tua pasti nggak support. Karena menurut orang-orang tuh, yo tahu sendiri lah, jujur we, maksudnya pandangan orang tuh kita nggak bisa hidup dari seperti ini. Iya. Terus pada akhirnya aku ki bener-bener dalam kegundahan hati sing wah, piye yo. Terus akhirnya aku tuh dapat sebuah hidayah dari pada saat itu ada penulis Om Rene, tahu toh? Rene Suwardono. Rene Suwardono yang menulis Passion is Nothing Without apa ya nama bukunya? Saya baca kok karena pada saat itu seminar saya tuh dikasih sesi pertanyaan kan. Saya ngacung. Oh, iya. Dan akhirnya saya nggak tanya, saya malah curhat. Jadi saya malah curhat tentang Pak, sekarang tuh saya bimbang ini loh, antara saya milih passion atau saya milih keuanganku, finansialku sing jelas atau aku milih passion. Oke, itu kalau nggak salah Rene Suwardono itu waktu di Malang ya? Di Malang, waktu itu kita ketemu di Malang ya? Kita ketemu pertama kali ya, kita belum kenal tapi kita dipertemukan dalam sebuah event yang kita nggak usah disebutin apa ya, tapi event gitu, ketemu Om Rene. Kita belum kenal tapi kamu pasti tahu aku pada saat itu karena aku diceramain Om Rene agak lama. Iya, betul. Nah, itu. Terus? Dari situ aku udah mulai terbuka sedikit. Oke, aku milih passion. Terus aku masih belum karena pertimbangannya kan nggak cuman karena aku sekali seminar terus sekali tanya jawab terus aku berubah pikiran, nggak labil banget ya kan. Akhirnya si Om Rene ini sangat baik hati. Dia ngasih satu karyanya ke aku secara cuma-cuma gitu ya kan. Ditandatanganin lagi dan ditulisin keluh kesahku dan aku harus bagaimana di buku itu itu dikasih tanda tangan. Astaga, terus aku baca bukunya besoknya. Karena sekali lagi aku nggak mau labil hanya karena satu literasi buku, terus aku merubah mindsetku dari buku ini tak cerna. Bener juga ya. Terus aku mulai memikirkan resiko, memikirkan step apa yang harus aku ambil. Sing tak pikir resiko sih. Apa resiko terbesar yang diambil Tito ketika kamu keluar dari pekerjaan? Itu tak ceritain habis ini ya. Oke, menarik. Itu resiko dulu. Bentar, batuk ya. Resiko dulu. Karena aku udah memang benar-benar mantap karena aku baca buku ini. Benar, dan wajangannya Om Rene juga bilang kalau memang kamu mantap dan kamu memang melakukan ini demi orang tuamu pasti suatu hari akan bangga. Oke, that's why aku mikir resiko dulu. Resiko udah mateng, step langsung tak ambil. Step pertama yang aku ambil langsung resign. Itu bosmu gimana waktu kamu mau resign itu? Sedih sebenarnya. Sebenarnya dia tuh sebenarnya ya aku nggak terlalu vital banget sih, cuman karena memang susah juga cari pengganti pada saat itu, cuman yo alhamdulillahnya saya bisa go out, angkat kaki dengan baik-baik juga. Kalau nggak salah kamu jadi akuntan di salah satu perusahaan distribusi yang besar ya? Iya lumayan, di daerah Bantul. Itu kan mengurusi banyak brand. Itu kan setelah itu gimana prosesnya setelah kamu bilang sama bos? Ya sebenarnya agak nggak gimana, cuman ya agak waduh, cuman akhirnya aku bisa ya memenuhi kewajibanku nge-training anak baru. Dan akhirnya aku bisa hengkang dengan baik-baik. Terus udah aku memulai kehidupan bermusikku yang ku pandang sebagai bukan resiko. Dan ternyata itu bukan resiko, yang tak anggap bukan resiko adalah resiko terbesarnya. Garapanku musiki dikat semuanya. Des, aku gak punya job. Awal-awal kamu keluar dari pekerjaan. Terus orang tua gimana tuh? Wis keluar tahu-tahu gak ada job? Ya seperti biasanya, maraknya kemerungsung. Ya wah kowe ngene. Tapi akhirnya aku sempat mau dilempar ke luar lagi, tapi pada akhirnya ya wis lah. Percaya karo aku, intinya gitu. Dan saat aku benar-benar putus asa, aku juga nggak bergerak. Pada saat itu aku juga berusaha menyalurkan bakatku yang lain, memasak. Aku buka sebuah kedai. Pernah kesana nggak sih? Oh pernah kesana, aku beberapa kali kesana. Yang dulu saya namai kedai Omah Kulon tapi udah tutup ya. Jangan kesana, tutup. Ini bukan endorse, makanya nak jelasin yang tutup. Oh itu berarti salah satu strategi Tito untuk ngeyem-yemi wong tua.
sama memang aku passion. Aku Oke. pengen sesuatu yang berbau kuliner pada zaman dulu itu. Sampai sekarang pun juga masih. Tak coba ternyata gagal. Oke. Ya belum bisa dibilang gagal sih karena aku hanya aja nggak mau mencoba lebih gitu loh. Jadi itu terus akhir dari situ yuk. Ya sampai sekarang udah mulai ibaratnya aku valid sebagai vokalis Musisi. lah. Vokalis udah valid, udah banyak yang percaya dan akhirnya ya mulai ada job. Oke, jadi teman-teman waktu dari Malang itu, waktu aku ketemu Tito itu terus sepulangnya dari sana kita sering berkomunikasi ya. Iya Dan betul sekali. waktu itu pada akhirnya singkat cerita aku juga membantu Tito di timnya Tito gitu. Ya jadi Di Desperados lebih tepatnya. ya di Desperados gitu. Ya bantu-bantu gitu. Nah, waktu itu emang agak hektik karena ketika ada manggung gitu kita nongkrong bisa sampai pagi habis manggung terus dia paginya bekerja aku bisa enak tidur gitu dia kayak gitu terus. Nah pada akhirnya dia mengambil posisi dia keluar itu ya sesuatu yang menurutku ya aku orang dari luar mengapresiasi apa yang dia yakini dan dia percaya gitu. Dan wah jarang nih aku punya teman yang kayak gini yang Ya alhamdulillah. dia mau kayak gini terus ya udahlah aku ngikut dia di Desperados gitu sampai sekarang Ya sampai sekarang kita rekan masih ya. sering komunikasi. Sekarang kita jadi teman wawancara. Teman Dan akhirnya wawancara. saya menceritakan perjuanganku dari SMP loh. Lagi ngerti deh saya. Terus habis itu di Desperados kan berarti makin fokus kan nih Ya. karena kamu udah keluar dari pekerjaan. Terus gimana dengan karya Desperados? Apakah udah bikin album atau apa pencapaiannya? Ya pencapaiannya menurutku pencapaian yang paling oke ya karena kita udah nyelesain satu album gitu aja. Dan untuk kedepannya kan kita juga nggak berharap banyak. Sekarang scene musik di Indonesia itu udah sangat-sangat luas dan buat scene musik seperti Desperados itu masih sesuatu yang diperdebatkan karena terlalu segmented. Makanya aku nggak berharap banyak. Yang penting kita udah punya prestasi dalam ya prestasi yang menurutku membanggakan. Pertama album, terus kedua kita juga dulu pernah berjaya sedikit. Pakai sedikit ya biar nggak dikira sombong, memang sedikit kok. Terus habis itu kita memang dulu udah pernah punya fanbase yang cukup luas di berbagai kota, alhamdulillah. Bahkan di Jawa dan Bali ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan kemudian prestasi yang secara akademis nih, bilangnya akademis yang tertera itu dulu pernah menjuarai juara satu itu Road to Adrenaline di Jogja doang sih. Cuman menurutku itu udah sesuatu yang lebih-lebih karena kita tuh memang nggak expect untuk ngapa-ngapain. Ternyata kita malah something more gitu loh. Dan itu bukan musik mainstream yang banyak didengar orang kan? Bukan aku dengan musik yang sebenarnya teman-teman yang lain pun musiknya juga kreatif juga. Cuman kenapa sih malah Desperados begitu loh? Ya seneng lah maksudnya nggak terduga karena kita memang nggak expect apapun gitu. Ya kalau aku dengar-dengar juga Viva Las Vegas pernah ditawarin ya? Pernah ditawarin sekali, cuman Itu gimana ceritanya? saya iseng-iseng nge-DM yang bikin acara kan. Ternyata dia bilang, oke, hai gitu. Dia nge-reply email. Pada saat itu kan email tuh. Halo kamu, intinya band kamu mau nggak main di Viva Las Vegas untuk menjadi, cuman untuk band-band pembuka gitu. Ya udah, dia udah ngasih jebret langsung nominal. Mungkin nominal umum ya. Dan pertimbanganku pada saat itu, oh nominal segini lumayan nih. Nah, tapi ketika aku diskusi karena pada saat itu aku juga masih belum-belongan masalah luar negeri, aku lagi tanya sama orang-orang bla bla bla, oh kamu harus ngurusin visa dan lain-lain. Waduh. Dan akhirnya nanti kita cuman tombok. Tapi beberapa band dari Indonesia yang pernah berangkat ke sana pun sebenarnya juga ngeluarin biaya banyak gitu loh. Ngeluarin kos yang lumayan ya. Ngeluarin kos yang banyak, tapi kan ada sponsor. Jangan kita ini band apa sih? Yang mau sponsorin juga siapa? Kemarin minta sponsor sama Kang Cilok aja nggak dikasih. Kang Cilok. Nggak begitu, nggak Jadi begitu. nggak berangkat karena keterbatasan dana dan juga regulasi ya. Ya, tapi proof kita pernah ditawarin tuh udah cukup seneng. Sebuah achievement yang beda juga kan. Berarti band kita udah cukup valid untuk bisa dibilang rockabilly karena Viva Las Vegas ini memang
kayak apa ya, gudang-gudangnya Lebarannya orang rockabilly di USA lah, di USA yang kalau dibalik asu. gitu ya. Nanti di sensor ya. Gitu. Gitu. Oke, terus apalagi pencapaian-pencapaian lain yang kira-kira itu jadi momentum buat seorang Tito nih sebagai anggota Desperados itu jadi wah gini ya gitu. Ya pencapaiannya nggak ada sih, selain aku paling seneng ketika udah di labeling, oh vokalisnya Desperados, sudah begitu aja udah bangga. Oh, udah bangga. Karena memang cita-cita dari kecil tuh nggak yang aneh-aneh ya kan, yang dimana orang-orang wah aku pengen terkenal, aku cuman pengen jadi anak band tombian, ya wis aku seneng. Gimana teman-teman yang cita-citanya, sorry banget nih guys, sorry banget ini mungkin ofensif, teman-teman bilang wah aku pengen jadi anak band biar ceweknya banyak. Pada kenyataannya ketika saya jadi anak band nggak banyak juga ceweknya. Tidak seperti yang dibayangkan ya kan. Ya udah cita-citanya ya udah aku pengen jadi anak band, dan sekarang udah anak band dan udah punya album, udah seneng. Valid ya. Valid, dah yang penting valid. Terus juga ketika main di daerah tuh kan aku ngeliat kan waktu kalian main di Surabaya itu kan kayaknya udah lama nggak main, terus tahu-tahu banyak yang apal di albumnya itu gimana perasaanmu waktu itu? Perasaan saya bertanya, begini, kalian ngapain sih? Kok bisa ngerti laguku? Kenapa mereka bisa iya. ngulik sampai sejauh itu? Bahkan lagu yang maksudnya bisa dikatakan 1-2 kali dimainkan di Despe pun mereka tahu gitu. Ya begitu-begitu loh. Aku suka misterius sama orang-orang yang bisa, tapi aku seneng juga sama mereka, berarti orangnya cukup apresiatif untuk local pride gitu loh. Berarti dia tuh benar-benar ngehargain sesuatu yang lokal. Dan ketika ketika orang menghargai sesuatu yang lokal berarti dia berharap suatu hari bisa nonton live-nya. Nah, seneng aku makanya orang-orang yang seperti ini, ketika kita memang live kita disambut dengan super gitu udah seneng. Bahkan setelah main di Surabaya itu di salah satu kafe, mereka ini diundang ya, terus buat main ke mall ya kalau nggak salah ya, main ke Surabaya Town Square, bahkan sampai Rockabilly ini main di mall loh. Main di mall guys. Di mall, bahkan di Surabaya Town Square itu gimana perasaanmu yang biasanya menghadapi anak-anak muda scene yang memang mereka tuh udah tahu ini menghadapi yang ibu-ibu, yang bapak-bapak itu kan ambience-nya beda kan? Ambience-nya beda. Ya begitulah ya, kita harus intinya di sini waktu main di mall ya kita nggak ada ajang show off. Intinya kita nggak mau pamer apa-apa, kita cuma pengen mengedukasi orang-orang, ini loh musik kita. Udah suka ya didengerin, nggak suka ya silakan jalan-jalan terus belanja ya kan, beli ayam pok-pok tuh. Terus lanjutkan jalan-jalan bersama keluarga, yaudah. Intinya kita nggak ditonton nggak apa-apa ya, gitu loh. Tapi ya kamu sempat lari-lari juga ya di situ ya? Ya sempat, tapi bukan dalam show off. Kita cuman iki loh, bentuk band gua adalah sebuah kebebasan kita pribadi. Membekun tak sumpah-sumput ya. Bahkan juga wawancara radio habis gitu. Ya. Ditawarin bikin video klip ya, sampai kayak gitu. Ya udah bikin sih di PWO Film. Tempatnya Mas Ipang itu pada saat itu. Ya, jadi sampai perjalanannya sejauh itu ya. Itu kan terus bergulir ya, kalian main kemana-mana. Terus pandemi itu apa kabar Desperados hari ini? Jangan tanya apa kabar Desperados, bos. Apa kabar orang-orang nih? Apa kabar orang-orang? Semuanya off. Semuanya off. Desperados juga off. Terus? Sebenarnya kita terakhir sebelum pandemi kemarin sempat ada perhelatan di tahun 2020 tuh di Cirebon. Di Cirebon. Kita main di Cirebon dan di sana crowd-nya lumayan parah buat kita. Untuk kota yang pertama kali kita datengin parah banget. Mereka tuh apresiatif banget orang-orangnya. Baru kita dimanjakan dengan hal-hal seperti itu ya, baru aja dimanjakan. Wah ini kita ini masih bisa punya harapan ini untuk mencari listeners, pendengar, terus mencari orang-orang yang senang sama band kita. Iya, market baru. Ternyata baru senang-senang seperti itu ditabrak pandemi yang tidak ada lagi event-event musik di Indonesia ini. Wah, pada akhirnya ya kita memang istirahat dan kita memang nggak ada bahasan tertentu tentang pandemi. Kita nggak yang waduh gimana ya, kapan, udah dinikmatin aja. Oke, terus kamu ngapain kerjaannya karena Despe Off ini? Masih reguleran kalau hari ini? Udah mulai sekitar 2-3 bulan lalu udah mulai sih reguleran. Udah mulai sampai hari ini udah mulai lebih baik lah daripada kemarin-kemarin.
Kalau drummernya ngapain? Jualan sepatu dia. Jualan sepatu ya Dia sekarang? juga melakukan loh. Take a big jump kayak aku loh. Oke. Katanya dia udah off dari kerjanya kan dia barista. Sekarang jualan sepatu dia. Oh, sekarang bikin usaha sendiri. Bikin usaha sendiri. Ini he started taking a big jump. Kalau basisnya kemana basisnya? Basisnya juga kan dia barber capster. Kemarin sempat buka barber di Jogja. Terus mungkin marketnya kurang apik, dia sekarang kerja ikut orang di Bali. Oh, di Jadi Bali. capster juga. Passionnya seperti itu mungkin. Masih ngeband juga di sana? Do you know? But yang jelas aku taunya dia ngerjain barber. Oke. Berarti kalau DSP mau kumpul lagi, dia balik dong? Ya udah terserah dia mau mau ditarik dealer apa enggak. Oh gitu ya. Jadi ngalir aja ya? Ngalir aja, kita nggak ada paksaan terus wah kamu harus kesini karena kamu ya udah kuno seperti itu tuh. Oke. Kalau rencana di pandemi ada materi-materi baru nih? Belum tahu, tapi kita rencana mau take lagi, materinya apa kan belum tahu. Yang penting direncanain take-nya dulu. Entah nanti sampai studio terus kita mau ngapain sih? Nggak tahu balik gitu. Kan nggak tahu tuh Yan. Jadi yang penting sekarang rencana kita punya target mau take 1 lagu lagi buat ya laku nggak laku yang penting berkarya gitu kan. Di tahun ini ya? Insya Allah tahun ini. Tahun ini teman-teman tunggu single terbaru dari Desperados. Terus ada nggak nih yang mau Mas Tito sampein buat teman-teman yang nonton semua? Apa nih? Tentang apa nih? Tentang tadi kamu kan banyak lompatan-lompatan tuh memilih kemudian jadi musisi di hidupnya, terus mencari peluang-peluang baru. Itu pesan buat anak muda itu terkait dengan passion tadi itu kayak gimana sih sebenarnya kita memandangnya? Ya menurut aku ya, karena aku juga belum banyak pengalaman tapi yang aku lalui ya kerjain aja apa yang teman-teman seneng gitu loh. Jangan berpaku sama apa yang bisa bikin kamu hidup. Tapi sekarang ya hiduplah dengan caramu gitu loh. Kita kerja nerima bayaran, kalau nggak seneng ya tapi jangan 100% ya guys ya. Aku bukan motivator bukan motivator loh. Jangan terpaku dengan apa yang bikin kamu hidup, tapi hiduplah dengan caramu. Oke. Itu tentang pekerjaan loh, bukan tentang Tuhan loh. Oke. Kalau Tuhan kita harus selalu bersyukur. Bersyukur itu kewajiban. Sambat itu hobi. Sambat kira apa-apa. Iya. Ya. Terus yang kedua, menurutku loh, ini menurutku. Tak kasih menurutku biar teman-teman tuh nggak susah-susah googling ya. Menurutku jangan terpaku sama kesuksesan orang lain. Contoh cilik baik. Kadang-kadang di keluarga tuh ada obrolan intermezzo yang kayak gini. Kayak nganu tonggone dhewe saiki dodolan ndok dadar wae sugih. Oke. Terus juga aku dodolan ndok dadar hewan. Ora toh. Jangan kayak gitu. Terus kita nanti template jiplak orang lain. Kesuksesan orang lain tuh mesti diam hanya sekedar jualan ndok dadar, tapi yang dilalui dia glundung-glundung saka Merapi tekan Kaliurang, kalian nggak tahu toh. Iya betul. Dan Menurutku loh. Dan bisa jadi formula orang lain ketika dipakai di kita juga bisa nggak berhasil. Misal kita bisa lebih enak tapi kita nggak punya market, sama aja. Yes kuy. Do what you like. Jangan terpaku sama gaji, jangan terpaku sama apa yang jadi kesuksesan orang lain. Nggak perlu seperti itu. Menurutku jangan susah-susah googling ya. Ini menurutku loh. Kuy. Intinya harus dengan kesenangan hati. Peluang usaha, peluang bisnis, peluang untuk kamu menjadi cita-cita apa ki oke. Tapi kalau di dalam situ kamu nggak mau berjuang, teman-teman apa yang jadi penyanyi, terus kowe ngopo usahamu nggak ada, ya wis mending rasa. Karena ya nyanyi jadi penyanyi ki ora. Ini aku loh, bukan siapa-siapa loh, aku enggak yang melulu panggung gemerlap, terus tiba-tiba udah punya job, nggak seperti itu. Kita wah, oke lah prosesnya. Ojo gampang ke orang lain juga, Juk. Walah, kayak yo ming koyo ngene kok kayak ngene. Terserah, kowe ngomong kowe koyo ngene yang penting yang menjalani. Oke, gitu. Terima kasih Tito, Mas Tito sudah ngobrol-ngobrol sama kita, banyak inspirasi hari ini yang bisa kita ambil ya, dan itu aku seneng nyocot soalnya. Itu tadi jangan 100% juga percaya sama Mas Tito, tapi paling nggak ada beberapa poin kayak tadi bagaimana kemudian dia ngeset mimpi dia, terus kemudian ketika mimpinya ternyata nggak sesuai sama harapan,
oh ternyata oh ini sih namanya hidup tuh dia harus kayak gini, ini dia bisa melewati itu. Terus kemudian tadi juga Tito udah memberikan 2 poin tips yang menurutku mungkin juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Kalau gitu podcast ngobrol-ngobrol hari ini Urun Rembuk kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Sambil tos Dah. dong, tos. Iya. Oke, dah.